Yang juga jadi sorotan, Kementerian Kesehatan mencatat hingga 11 Mei 2022 total ada 18 kasus terkonfirmasi hepatitis akut di Indonesia. Menurut epidemiolog, keberadaan hepatitis akut di Indonesia disebabkan efek jangka panjang infeksi COVID-19. Dari data Kementerian Kesehatan, hingga 11 Mei 2022, tercatat total ada 18 kasus terkonfirmasi hepatitis akut di Indonesia. Dari 18 kasus, 7 pasien diantaranya meninggal. Dari ke-7 pasien meninggal, semua tergolong masih usia anak-anak. Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso Muhammad Syahril mengungkap, semua pasien meninggal sudah dalam kondisi terlambat saat akan dilakukan penanganan. Jadi sampai saat ini, hari ini ada 18 kasus yang bergejala. Ya, saya ulangi, ada 18 kasus yang bergejala yang disebut dengan acute hepatitis of unknown etiology atau hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Kementerian Kesehatan sudah melakukan technical briefing dengan Dinas Kesehatan seluruh Indonesia untuk mensosialisasikan langkah-langkah penanggulangan terhadap kasus hepatitis ini. Sedangkan di DKI Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat ada 21 suspek yang diduga terinfeksi hepatitis akut. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkap, dari 21 suspek kasus itu, ada 14 anak usia di bawah 16 tahun yang terpapar, 4 diantaranya meninggal. Kendati demikian, Riza menyatakan Pemprov DKI Jakarta kini masih memberlakukan pembelajaran tatap muka 100%. Terkait hepatitis ya sampai hari ini kita masih memberlakukan PTM 100% ya. Nah, belum ada pengurangan, nanti kita akan lihat perkembangannya. Temuannya masih seperti yang kami sampaikan, 21 ya. Di bawah 16 tahun ada 14, 4 yang meninggal, sisanya 7. Dan ada 3 yang meninggal ya. Ada 3 yang meninggal dari yang 14 anak-anak di bawah 16 tahun ya. Yang 7 di atas 16 tahun. Nah, temuan lainnya ada 24 yang kategori hepatitis di DKI Jakarta. Sementara itu, epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman berpendapat, kemunculan hepatitis akut di Indonesia ini sebagai bagian dari efek samping jangka panjang infeksi COVID-19. Ini sebetulnya menurut saya dan juga sepakat dengan beberapa peneliti di Israel bahwa ini bagian atau potensi bagian dari long COVID itu sendiri. Ini kan menimpa anak-anak yang tentu menjadi kelompok yang paling rentan dan mendapat juga perhatian. Sekali lagi prinsip pencegahan harus kita utamakan sembari kita tunggu data lebih solid ya. Kini pemerintah meminta kepada seluruh orang tua agar lebih waspada jika anak-anak sudah mengalami gejala-gejala hepatitis. Satgas khusus pun kini telah dibentuk Kementerian Kesehatan untuk menangani penyakit hepatitis akut. Tim Liputan, Kompas TV.